Ya Nabi, itu yang ngomong, ya Rasulullah, habis maulid doanya banyak. Makanya doa maulid gak di depan, di mana? Di belakang. Ya kalau maulid doanya di belakang. Sholawat dulu panjang, 1 jam sholawat baru doa. Ini baru sholawat 1 menit udah doa. Ya kalau habis sholat gak apa-apa ya, habis sholat gak apa-apa. Makanya seorang sahabat, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan ini hadis hasan sahih, seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, suatu hari beliau berkata kepada Rasulullah SAW, idza dhahaba rubul lail qama faqala, sampai akhir hadis, ya Rasulullah inni ukthiru salata fakam aj'alu laka min salati. Ya Rasulullah, saya banyak salawat kepada kamu, waktu saya yang buat doa ini jatah salawatnya bagusnya itu berapa persen? Ada beberapa penafsiran ya tentang hadis ini. Ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang terbaru yang saya dapat. Setidaknya itu ada 3 penafsiran. Nah, ini saya ambil yang terbaru saja ya. Yang baru saya dapat dari makna hadis ini. Jadi kalau seseorang doa itu habis sholat misalnya. Habis sholat. Biasanya kan bismillah, alhamdulillah, kemudian sholawat, terus minta. Ya gitu ya. Nah berarti itu porsinya sholawat dalam doamu berapa persen? Allahumma mobil, motor, rumah, bojo, gaji, wakeh gitu. Sholawatnya cuma 1. Berarti kan minim persennya ya, kecil ya, kecil. Nah, ini sahabat ada yang memang kalau doa itu panjang. Dia doanya 1 jam, karena menikmati doa, apalagi di malam hari. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Malam itu munajatnya para ulama, orang-orang soleh, sahabat itu indahnya luar biasa. Seperti munajatnya Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikamnya di akhir-akhir itu ya. Munajat yang luar biasa. Nah ini sahabat nanya, ya Rasulullah, prosentasenya buat kamu berapa persen buat sholawat ini? Maka Nabi SAW menjawab, ya terserah kamu. Up to you. Rasulullah nggak mau maksa-maksa. Karena ini urusannya buat Rasulullah ya, SAW, sholawat, doakan Nabi. Sholawat kan artinya mendoakan Nabi Muhammad SAW. Ya terserah kamu. Maka sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjawab, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya jadikan seperempatnya untuk sholawat, ya 3/4-nya untuk minta, untuk doa, untuk zikir yang lain. Jawaban Nabi ya, terserah kamu, tapi kalau ditambah lebih bagus. Terserah kamu kalau ditambah lebih bagus. 50% ya Rasulullah buat sholawat, terserah kamu kalau ditambah lebih bagus. 75% ya Rasulullah untuk sholawat. Jawaban Rasul SAW ya terserah kamu, tapi kalau ditambah lebih bagus. Begitu dengar 75% Rasul masih mengajukan kalau ditambah lebih bagus. Pertanyaan saya, misal kita doa 5 menit. Oh sekarang 5 menit hitung ya, petang menit terus. Biar matematikanya gampang. Kita doa 4 menit, doa 4 menit, 3 menit baca sholawat. 1 menit doa, kira-kira itu sudah banyak belum sholawatnya? Banyak kan ya, sudah banyak. Tapi Nabi mengatakan SAW, kalau kamu lebih banyak lagi porsi sholawatnya, lebih bagus. Tapi sakarepmu. Sahabat gak banyak mikir, ya udah Rasulullah kalau gitu semuanya sholawat kan gak usah minta. Semuanya sholawat, gak jadi minta. Jadi waktu doa 4 menit sholawat semua. Gak ada mintanya. Gak ada mintanya. Senyum Nabi Muhammad SAW kemudian mengucapkan, idzan yukfa hammuk wa yukfar laka dzanbuk. Idzan yukfa hammuk wa yughfar laka dzanbuk. Idzan yukfa hammuk wa yughfar laka dzanbuk. Jawaban Nabi ini SAW jaminan terhadap tadi yang saya sebutkan. Kita itu ada hajat dunia, ada hajat akhirat. Nah hajat akhirat dari kita haji, kita umroh, kita ziarah, kita sedekah, kita zikir. Hajat terbesarnya apa? Minta ampun. Biar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat dunia, seperti apapun hajat itu yang kita inginkan, pengennya apa? Tercapai, betul ya? Tercapai. Nah ini enggak minta, tapi kalau waktunya semua digunakan untuk sholawat, jaminan dari Nabi Muhammad SAW, idzan yukfa hammuk. Kalau begitu, apapun yang menjadi keinginan hatimu, urusan dunia tadi, Allah akan cukupi. Makanya orang ahli sholawat itu hati-hati kalau batin. Allahumma puju, langsung rabi. Hati-hati. Ahli sholawat. Makanya ahli-ahli sholawat itu kan gak berani batin. Wah hati-hati batin. Wujud enggak repot itu.
Kan begitu. Dia jaga betul tuh, pengennya itu dijaga. Karena dituruti sama Allah Ta'ala. Idzan yukfahamu. Yang bilang Nabi Muhammad SAW. Wa yughfar laka dzanbuk. Dia kalau kepleset berbuat dosa, belum sempat istighfar sudah diampuni. Pripun? Saya mau pembetulan saya nih. Saya ya. Istimewa kalau katanya dekengane pusat. Nah, katanya Gus Ekdam itu istimewa, Beb, istimewa. Bahasanya beliau istimewa. Belum sempat istighfar sudah diampuni. Kenapa? Karena dia merelakan jatahnya minta untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Dia merelakan jatahnya minta, dia gunakan untuk memintakan tambahan rahmat, tambahan kedudukan, tambahan kemuliaan dengan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Dari sini jelas ya. Jadi kalau punya hajat, biar gampang terkabul, caranya bagaimana? Kencengi sholawatnya banyak, terus minta. Allahumma. Kalau kita masih makom ya 15% sholawat udah ajib itu. Udah luar biasa. Kalau para kiai kan ngajarinya top banget. Mau hajat kabul, mau yai. Ya udah baca nariyah 4.444 kali nariyah. Mintanya mobil. Lu minta satu ya, sholawatnya 4.444. Ya kalau kita ambil versi yang rodok persentase, ya 25%-nya dari nariyah kan munjiah. Kalau munjiah kan 1.000 munjiah minta. Nah, model-model seperti kita ini dikasih munjiah aja nawar. Ada enggak paket hemat gitu loh ya. Mesti nawar kita ini. Nah, ada orang yang ngomong sama saya, Habib, apa bisa terwujud loh? Ini pertanyaan rodok aneh. Apa bisa terwujud? Syaratnya doa itu harus yakin. Harus yakin. Terus saya diam di rumah, tidak ada yang ngajari suruh diam di rumah, betul ya? Kamu kerja seperti biasanya, kalau kamu enggak doa kamu juga kerja, betul? Kalau kamu enggak istighfar kamu juga kerja, betul? Kalau kamu enggak salawat kamu juga kerja, betul? Nah sekarang kerjalah seperti biasa, tapi jangan andalkan pekerjaanmu, andalkan istighfarmu, andalkan salawatmu, andalkan sodakohmu, andalkan baktimu sama orang tua, andalkan akhiratmu. Dunianya akan ikut. Clear? Dah. Jadi cara menyelesaikan urusan kita, perbanyak apanya? Sholawat. Alhamdulillah makanya setiap kali pengajian di Majlis Ar-Raudhah itu munjiahnya banyak. Betul ya? Baru setelah itu pengajian, ujung-ujungnya saya kan mintanya sedikit. Ya doa yang biasa kita baca, ya karena ini waktunya pelunasan hutang mepet. Itu hutan bangunan sudah 4 lantai selesai ngecor, lagi tahap finishing. Betul ya? Tahap finishing, tapi hutang tanahnya masih kurang 4 miliar dan juga hutang materialnya juga belum lunas. Waktu pelunasan semakin dekat, ya saya tambahin, minta Allahumma, ya segera lunas. Mudah-mudahan Allah gerakkan hati hamba terpilihnya untuk ikut andil majelis pelunasan tanah, pembangunannya dan lain sebagainya. Karena hanya hamba yang dipilih sama Allah yang uangnya itu tersalur kepada hal-hal yang baik. Uang yang halal hanya akan keluar ke tempat yang halal. Uang yang halal itu hanya akan keluar ke tempat yang halal. Kalau sampai kita melakukan perbuatan yang halal, keluar dari tempat yang haram, berarti ini enggak halal benar nih. Ada haramnya, harus diteliti itu. Ada sesuatu yang enggak beres, ada sesuatu yang enggak baik. Karena itu saya infokan kepada siapapun dan saya harap antum ikut bantu share. Ya, siapa ingin ikut andil untuk pelunasan tanah Majlis Ar-Raudhah, pembangunannya dan semua kegiatannya, bisa transfer ke nomor rekening Habib Novel Alidrus atas nama Novel di nomor rekening BSI, BCA, Mandiri, BNI, BRI yang tertera di layar monitor dan hanya atas nama Novel. Gak ada nama yang lain, kalau ada nama yang lain berarti itu penipuan. Jelas? Ya itu penipuan, hanya atas nama Novel. Berapa transfernya? Ada yang nanya, Habib saya mau transfer berapa? Ya kalau langsung 4 miliar lebih bagus. Ya selesai kalau begitu ya, selesai. Wah saya enggak punya itu, ya sa isomu. Ya sa karpe ati, kalau pengennya Rp1, ada yang transfer Rp1, beneran. Ya transfer Rp1, Rp1. Oh no gitu ya. Ada yang transfer Rp10, ada enggak apa-apa. Saya enggak akan menghakimi orang ini bagaimana. Siapa tahu Rp1 itu yang menyelesaikan 4 miliar. Ya. Lo 4 miliar enggak ada Rp1 kan ya enggak selesai. Tapi ojo mbok tiru.
Ya transfer ya semakin banyak kan semakin cepat selesai. Biar kita bisa beli-beli lagi. Kan begitu ya. Beli apa? Ya perluasan majelis lah lagi. Biar nanti yang ngaji di sini nyaman. Ya biarnya nyaman. Pokoknya kita niat cari ilmu. Umur saya 48. Kalau sampai 60 tinggal 12 tahun lagi. Enggak lama 12 tahun itu di dunia ya. Kalau sampai 60. Kalau lebih alhamdulillah ya. Kalau sampai 70 ya tinggal 12 tambah 10. Berarti 22 tahun. 22 tahun itu sangat sebentar. Yang ada ini enggak akan saya bawa mati. Kaboten kok bangunan segede-gedenya. Lah apa gitu kan ya. Berat. Tapi saya pengen nanti jadi penerang kubur saya dan penerang kubur antum semua. Ya yang ikut andil, ikut ngaji, ikut bantu apapun modelnya. Itu nanti akan bejo di kuburan. Kalau mau tahu ya memang harus mati dulu. Tapi kan ya jangan begitu ya, insya Allah panjang umur. Salah satu manfaatnya itu di dunia, insya Allah kalau ada musibah apapun itu jadi ringan gitu. Seperti punya penghibur. Tapi ya jangan kamu minta, ya Allah saya akan buktikan, beri saya musibah, ngawur gitu ya. Tapi lihat aja sendiri, yang biasa hadir majelis, coba dicek itu. Yang musibah-musibah yang udah lewat, yang udah terjadi. Kok saya menerimanya nggak seperti orang lain. Orang lain itu suntuknya bisa 1 bulan, 2 bulan. Saya kok cuma 3 hari, alhamdulillah udah bisa move on. Nah ini karena barokahnya majelis, barokahnya sodako, barokahnya bekti sama orang tua, barokahnya kita belajar dan mengajar. Jadi kepada siapapun yang mau ikut andil, berapapun terserah, insya Allah berkah. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan fid dunya wal akhirah. Semoga dibalas Allah kebaikan dunia dan akhirat yang berlipat-lipat. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Satu Fatihah untuk kesembuhan nenek istri saya, yaitu Ibu Khadijah Anten binti Toha Asgaf. Semoga beliau dan siapapun dari keluarga kita yang sedang sakit, walaupun tidak kita sebutkan namanya, semoga oleh Allah Ta'ala diberi kesehatan, diberi kesembuhan, diberi panjang umur, dalam bahagia taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang sehat gak kena penyakit. Sehatnya itu sehat lahir dan batin. Sehat yang bawa manfaat dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua panjang umur sepanjang-panjangnya dalam taat pada Allah Ta'ala dan sehat wal afiyah. Bahagia, rezeki berlimpah dari segala arah. Gak pakai susah payah, bawa bahagia sampai ke jannah. Ala hadiniyah wa ala mana wa ibn Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Satu nasihat untuk diri saya sendiri dan siapapun yang mau mendengarkan nasihat ini. Ya, untuk diri saya sendiri dan siapapun yang mau mendengarkan nasihat ini. Tapi sebelum saya nasihat, waktu di Madinah ketemu Dekengani Pusat, Gus Ikdam, nah itu beliau tuh pengen ngundang saya ke mana? Ke Blitar sana ya, ke Sabilut Taubah. Saya jawab, insya Allah saya akan ke sana, mau ikut-ikut bagi kopi. Ya nanti pokoknya tiba-tiba muncul delik gitu aja ya. Nah itu lebih asik, rampung baru nongol. Ya, pengennya begitu, muku-muku gak konangan. Allahumma sturna gitu ya. Mudah-mudahan begitu. Kapan itu? Wallahu a'lam. Kalau saya teraskan kan konangan ya. Biar tetap jadi rahasia. Saya senang dengan majelisnya Gus Ikdam. Mudah-mudahan majelisnya barokah, manfaah. Ya bisa bawa keselamatan dunia akhirat untuk banyak dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya begitulah jadi muslim, harus saling menguatkan, harus saling mendukung, harus saling membela, harus saling mensupport. Ya, biar dakwah ini bisa memberi manfaat kepada sebanyak mungkin umat manusia. Saya suruh jadi Gus Ikdam, nyerah saya. Konconi garangan-garangan. Oh iya. Tadi pagi itu saya di bandara ketemu salah satu seseorang itu ya. Seseorang nyambut saya itu. Saya bawakan tasnya, Bib. Yang namanya Pak Eko, saya bawakan tasnya, Bib. Saya bawakan tasnya. Udah saya bawakan, Bib. Karena saya orang pusat. Wah. Ternyata orang Kediri dekat Blitar ya. Saya orang pusat itu. Rupanya sampai nyentuh kemana-mana itu dakwah dengan cara yang ya begitu. Setiap orang punya cara sendiri. Selama itu halal, enggak melanggar aturannya Allah, kita akan dukung siapapun dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan untuk teman-teman saya dimanapun berada, ini tahun politik,
kalau di medsos ada yang mencibar, mencibir, mencemooh, mencaci, memaki dalam bentuk apapun, kepada siapapun, dan untuk apapun, jangan ada yang merespon. Diamkan saja. Kita tetap fokus sama kajian. Kadang kalau kajian begini, itu ada komentar-komentar macam-macam. Komentar orang suka, komentar orang gak suka, ya berseliweran, gak usah dilihat. Urip nonton sing gak enak, dadine gak enak. Betul? Jadi kalau hidup ini kita lihat yang gak enak, nanti jadinya gak enak. Lihat saja yang enak. Jazakumullah khairan. Jadi untuk penutup satu Fatihah, ini karena udah mendekati masa pelunasan, ya saya mau gogrok betul. Sampai saya berangkat ke Madinah itu kan ya laporan. Ya laporan, sampai saya ngomong, ya Allah saya malu mau minta dunia gitu. Tapi kalau nggak minta sama Allah, mau minta sama siapa? Kalau nggak minta sama Allah, minta sama siapa? Jadi saya bypass gitu ya. Kan sholawatnya udah seling, jadi bypass ke sana langsung laporan, ya Rasulullah itu utang banyak gitu aja. Ya utang banyak, utang majelis, biar dikirimkan orang-orang yang nanti dipilih sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan saya dan antum termasuk yang terpilih, amin ya. Dengan apapun tuh, nggak bisa uang ya angkat tangan, doa, dzikir, wirid dan lain sebagainya. Termasuk malam hari ini, saya minta satu Fatihah. Semoga Allah Ta'ala melunaskan biaya pembangunan, pembelian tanah dan semua kegiatan Majelis Ar-Raudhah dalam waktu yang secepat-cepatnya, tanpa susah payah dan tanpa masalah. Dan semoga yang ikut andil dalam bentuk apapun hidupnya disenangkan dunia akhirat, dirinya, orang tuanya, anak keturunannya, pasangan hidupnya dan keluarganya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihatin jami'an nafi'ah wa ala man wahibun ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Saya itu punya tempat ukup ini bagus-bagus, tapi Mas Boim yang dipakai yang begitu-begitu. Ya, kalau yang mau kamu pakai sendiri di kamar boleh. Kalau yang mau kamu suguhkan orang itu harus yang terbaik. Kita ini kalau pakai baju, kaos oblong sobek-sobek boleh, tapi disembunyikan di balik baju yang bagus. Karena Allah suka kalau hambanya itu tampak syukur, ya tampak syukur. Jangan kebalik, pakai baju ditampakkan sobek-sobek ben wong nelongso sakno sapa gitu. Dan begitu. Makanya semuanya di sini saya buat indah. Ya saya buat indah. Sebetulnya saya mau kasih oleh-oleh kursinya Masjidil Haram yang terbaru yang saya temukan. Udah saya foto, kemarin hari Rabu saya foto, kemudian sudah saya kirim, sudah dibuat. Cuma tadi mau dibawa ke sini, yang buat itu dari Jepara, busanya warnanya keliru. Mau foto ini hijau, jadi biru kan ya keliru. Ya, saya bilang ganti hijau dulu baru bawa ke sini. Nanti saya pengen tuh ngaji, ini buat saya ketinggian. Saya tuh nggak nyaman kalau duduk lebih tinggi dari orang-orang tampak terlampau tinggi. Nah itu saya sudah dapat yang di Masjidil, ini kan juga dari Masjidil Haram ya. Ini tembakannya Masjidil Haram. Nah, dapat yang versi pendek, ya, versi pendek bentuknya beda sedikit. Insya Allah Jumat depan sudah bisa dipakai. Insya Allah. Nanti kalau ada yang pengen pesan sama Ustadz Ali Maksum, biar dapat rezeki beliau. Oke, lah ini oleh-oleh dari mana? Dari Taif. Di Taif saya sengaja beli ini biar satu majelis dapat oleh-olehnya. Biar satu is yang ngelilingkan tuh. Ya, pelan-pelan is. Ya, sing depan is depan sendiri kanan belum dapat nih ya. Dilewati maksudnya. Ya, sambil Ustaz Is ngelilingkan aroma yang harum dari Taif tadi, aroma wardi itu ya. Wardi itu rose itu mawar. Memang itu aroma yang dipakai di mana-mana. Makanya orang Jawa suka pakai bunga mawar. Jadi jangan dianggap klenik. Memang mawar itu harum-haruman yang paling harum mahal ya mawar itu. Ya paling oke itu wardi. Begitu mawar itu orang gimana ganti rose, wah rose ya. Padahal rose itu ya mawar kan loh. Paham ya? Ya. Mari kita tabuh rebananya, baca doa yang biasa kita baca. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
صلوات الله عليك أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام وأعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين.